Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya, alhamdulillah. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Semua hadir ya? Baik, sebelum dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, silakan. Selamat pagi. Nah, sebelumnya seperti biasa coba kita melakukan tepuk anti bullying. Saya seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas. Ya. 1, 2, 3. Mana? Di sini. Kita bersama. Ya. Setelah itu, kalau mau belajar, kita melakukan tepuk apa namanya? Tepuk fokus. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat. Anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan disiapkan alat tulisnya, pensilnya dikeluarkan. Sudah? Sudah. Berarti sudah siap belajar ya? Hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Tema 2 tentang keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama, kita disuruh mengamati tumbuhan. Ya, jadi kalian nanti disuruh menganalisis bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya apa saja. Yang kedua, yaitu menyajikan laporan bagian-bagiannya tumbuhan ada apa saja, nanti dijelaskan ya. Oke? Selanjutnya itu apa? Mampu membuat kalimatannya. Nanti ada kalimatannya ada berapa? Apa? Yang kedua, bagaimana, terus? Gimana? Lalu? Kapan? Terus? Mengapa? Yang terakhir? Siapa sebagai? Bagaimana?
Selanjutnya, setelah mengetahui kalimatannya, kalian nanti disuruh membuat daftar pertanyaan. Nanti disajikan gambar. Di situ kalian disuruh membuat pertanyaan. Nah, yang pertama, tahukah kalian di sini ya, mengapa kita bisa menghirup udara segar saat di luar ruangan? Ada apa kira-kira di luar ruangan? Ada pohon, apalagi tumbuhan. Biasanya warnanya apa? Hijau. Warna hijau itulah yang banyak mengandung oksigen. Jadi kita bisa menghirup udara segar. Di sini kalian melihat tanaman apa? Tomat. Di tumbuhan tomat ada beberapa bagian. Ada? Ya. Yang pertama dari bawah sendiri. Selanjutnya ada batang yang warna hijau, daun, yang atas sendiri. Nah, terus yang warna merah, buah tuh. Dari bagian-bagian itu tadi ada beberapa fungsi. Fungsinya apa saja? Nih, yang pertama tadi apa? Akar. Fungsinya akar untuk apa? Coba satu angkat tangan. Sepia dibaca. Fungsinya akar untuk apa? Berguna untuk menyerap air. Jadi fungsinya akar itu untuk menyerap air untuk disalurkan ke tanamannya. Yang kedua bagiannya ada batang. Coba. Fungsinya batang untuk apa? Nah, untuk mengalirkan air dan bahan-bahan lainnya. Jadi dari airnya dari akar tadi yang mengalirkan adalah apa? Batang. Selanjutnya bagiannya apa? Selanjutnya bagian yang warna hijau namanya adalah daun. Coba princess. Fungsinya daun itu untuk apa sih? Untuk membuat makanan. Nah, di dalam daun itu ada yang namanya stomata. Nah, stomata itu nanti fungsinya untuk membantu daun membuat makanan. Yang warnanya oranye atas sendiri. Apa bagiannya? Coba Mbak Ajel, fungsinya bunga itu untuk apa? Untuk apa fungsinya bunga? Berkembang biakan. Fungsinya bunga itu untuk berkembang biakan. Siapa yang melakukan perkembang biakan di dalam bunga? Siapa yang tahu? Nggak tahu? Nggak tahu. Yang melakukan perkembangbiakan bunga itu ada dua. Namanya adalah putik dan benang sari. Putik itu adalah sel kelamin betina. Benang sarinya itu sel kelamin jantan. Nah, keduanya nanti akan melakukan yang namanya penyerbukan. Nanti bunganya akan berkembang biak menjadi bakal buah. Nah, terus jadilah buah seperti buah apa ini? Buah tomat. Warnanya adalah merah ke oranye. Merah ke oranye. Terus fungsinya buah itu untuk apa, Mas Akbar?
untuk melindungi biji. Jadi di dalam buah itu ada yang namanya apa? Biji. Terus ada apa lagi? Daging buah namanya. Ya, ya. Contoh bagian lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan itu adalah bunga. Karena bunganya berfungsi sebagai alat reproduksi yang nantinya akan menghasilkan apa? Tumbuhan baru. Tadi loh, sudah melakukan penyerbukan lalu menghasilkan bakal buah. Lanjut, ini ada jenis-jenis akar. Yang pertama tadi akar. Namanya ini akar serabut. Akar serabut kalian melihat gambarnya, itu bentuknya seperti apa? Seperti apa? Seperti serabut kecil apa besar akarnya? Kecil atau besar? Kecil. Bentuknya itu kecil seperti serabut. Jadi akarnya kecil-kecil seperti serabut. Itu namanya akar serabut. Biasanya akar serabut itu dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping satu. Contohnya, kalian tahu padi? Itu akarnya dimiliki adalah akar serabut karena berkeping satu. Yang kedua ada jagung. Jagung itu juga berkeping satu. Tahu tanaman jagung? Tahu. Dari sini paham apa itu akar serabut? Nah. Lanjut ya, yaitu akar tunggang. Gambarnya dilihat. Akar tunggang berarti akarnya besar apa kecil? Nah, sudah terlihat jelas gambarnya. Itu besar-besar. Akar yang lain itu namanya cabangnya dari akar yang utama. Biasanya akar tunggang itu dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping berapa? Berkeping 2. Contohnya tumbuhan ini apa saja, Mbak Naswa? Mbak Naswa? Mangga. Kenapa kok mangga? Kenapa mangga? Karena tumbuhannya berkeping 2. Selanjutnya, apalagi tumbuhannya? Jambu. Kenapa kok jambu? Karena tumbuhannya berkeping 2. Ya, Rashid, minum sendiri. Lanjut. Nah, ini gambarnya apa? Berapa? Ini pohon beringin. Pernah lihat pohon beringin? Nah, pohon beringin itu adalah jenis akar apa? Gantung. Akarnya menggantung toh? Tidak di dalam, tapi menggantung. Hah? Akar udara. Ya, akar udara. Nama lainnya adalah akar udara. Selanjutnya ada pohon apa itu? Pohon makan napas. Biasanya dimiliki oleh pohon kakao. Nah, dari kedua batang itu, perbedaan fungsinya apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Perbedaan akar udara dan akar napas. Jangan tahu. Apa saya tunjuk? Tunjuk, oke. Tak tunjuk berarti absen 5. Siapa? Yuk. Nah, lihat kan? Tak ganti. Absen 2. Yuk. Yuk, Aura. Perbedaan akar udara dan akar napas itu apa? Terus, kalau akar napas? Ya, betul.
Beri aplaus untuk Aura. Jadi perbedaannya itu kalau akar udara mengambil uap air dari udara. Jadi dari udara nanti itu dapat mengambil air untuk apa tadi? Disalurkan kemana? Kan akar tadi fungsinya untuk menyerap air. Terus airnya disalurkan kemana? Batang. Kalau akar napas itu fungsinya untuk bernafas dan mengeluarkan zat-zat tertentu. Zat-zat yang ada di pohon bakau misalnya seperti garam. Biasanya pohon bakau itu tumbuhannya di mana letaknya? Di hutan. Di mana? Pinggir sungai. Wow. Di mana? Di pinggir pantai. Sudah jelas mengeluarkan zat yang namanya garam. Berarti dari mana itu? Pantai. Karena air laut itu menghasilkan garam. Nih selanjutnya ada akar apa? Tunjang dan akar papan. Siapa yang rame? Siapa yang rame? Mau ke depan? Motor. Kalau tidak mau silakan didengarkan, jangan rame sendiri. Akar papan. Berarti kalau papan itu berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Pernah lihat akar seperti ini? Pohonnya biasanya apa? Pohon beringin. Pohon randu tahu? Ada juga di pohon kenari. Lanjut itu akar tunjang. Fungsinya sebagai apa? Penahan tumbuhan. Jadi penahan tumbuhan agar tidak roboh. Biasanya terletak di pohon bakau dan pandan. Pohon bakau itu tadi di mana Tae? Lupa? Santai. Kalau sudah akar, kita lanjut ke batang. Batang itu ada dua. Yang pertama, batang berkayu. Yang kedua, batang berongga. Batang berkayu itu yang seperti apa, Baim? Baim. Batang berkayu itu batang yang bagaimana? Batangnya bagaimana bentuknya? Memiliki apa? Ya, betul. Zatnya itu kayu, bentuknya itu batangnya kayu, dan airnya itu sedikit. Jadi dalam batang itu tidak banyak mengandung air. Biasanya batang berkayu itu dimiliki oleh pohon pohon apa? Pohon jati, pohon mangga, pohon beringin. Pokoknya tumbuhan atau tanaman yang batangnya berkayu. Itu batang berkayu. Selanjutnya batang basah atau berongga. Jadi di dalamnya itu basah, banyak mengandung air. Terus bentuknya dalamnya berongga. Biasanya coba sebutkan Abi. Apa saja tumbuhan yang memiliki batang berongga? Apa? Bayam. Apa? Pohon kacang. Apalagi? Jagung dan jambu. Betul. Beri aplaus untuk Abi. Jadi pokok tumbuhan yang warnanya hijau, terus batangnya itu banyak airnya biasanya. Itu namanya batang
basah, dan bertroja. Tuh. Lanjut, ada apa ini gambarnya? Daun. Nah, kalian di sekeliling kalian melihat berbagai macam daun. Bentuknya beda semua apa sama? Beda. Jadi setiap tumbuhan, tanaman itu memiliki bentuk daun yang berbeda. Ya. Yang pertama gambarnya ini. Tulang daun menyirip. Bentuknya kira-kira seperti apa? Bentuknya seperti apa? Tulang daun menyirip. Ada kayak serum-serum dikit. Apalagi? Coba kalian amati. Dia mati itu gambarnya tulang daun menyirip. Berarti bentuknya bagaimana? Menyirip, ya jelas mirip. Apalagi? Kalian lihat tulangnya, tulang daun. Tulang daun itu yang jelas. Ini namanya tulang daun, tulangnya. Bentuknya bagaimana? Sama toh? Menyirip seperti sirip ikan. Ya enggak? Ya. Jadi tulang daunnya menyirip, ya juga tulangnya. Contoh lain. Apa ini? Tulang daunnya melengkung, yang diangkat tulangnya. Tulang itu yang seperti ini, melengkung. Bentuknya melengkung. Lanjut, tulang daun menjari. Bentuknya kira-kira seperti apa itu? Jari. Ya? Jari apa? Jari ayam. Betul, jari ayam. Lanjut yang bawahnya, tulang daun sejajar. Berarti bentuknya itu seperti daun apa kira-kira? Daun jagung, tulang daunnya sejajar. Jadi tidak menyilang, tidak menyirip, tapi sejajar lurus. Paham dari sini? Bentuk-bentuk daun. Nih. Ini keberapa? Bunga. Bunga apa kira-kira? Bunga sepatu, tapi warnanya putih. Biasanya kalian lihat warna apa? Warna merah. Nah, di dalam bunga itu ada beberapa bagiannya juga. Ada yang A, bawah sendiri. Apa namanya? Bangkai bunga. Yang kedua, kelopaknya. Tuh. Terus yang warna putih itu. Kelopak. Lanjut yang kuning-kuning. Kuning-kuning bulat. Apa? Kok penasaran ini loh, yang kuning-kuning bulat. Yang E. Putih. Nah, ini tadi yang saya namakan putih ya. Ini yang warnanya merah-merah adalah benang sari. Nah, coba kita amati fungsinya tangkai bunga. Coba dibaca Naswa. Ya, fungsinya tangkai bunga itu untuk apa? Betul, menahan bunga. Jadi nantilah terkena angin itu tidak mudah patah. Jadi tetap di tangkainya. Lanjut yang B tadi apa? Kelopak bunga. Kelopak bunga itu fungsinya untuk apa, Asia? Nah, kalian pernah lihat bunga sebelum mekar? Bentuknya apa? Menguncup. Nah, yang menguncup itu namanya apa? Kelopaknya. Jadi fungsinya kelopak itu untuk melindungi bunga sebelum. Lanjut. Yang warna putih tadi apa? Mahkota. Jadi kalau mahkota itu adalah bagian bunga yang paling
Nah, biasanya mahkota itu fungsinya untuk menarik perhatian serangga atau hewan. Biasanya hewan apa? Yang mau makan madunya apa? Kupu-kupu. Apa lagi? Lebah. Betul. Butterfly. Lanjut tadi yang warna kuning. Kuning bulat-bulat apa? Apa? Putih. Putih itu tadi namanya adalah alat reproduksi. Sel kelamin apa tadi? Betina. Kalau benang sari itu alat reproduksi berkelamin dan ada bunga. Jadi bunga itu juga memiliki sel kelamin yaitu putih dan apa, Bang? Namanya apa? Alat reproduksi pada bunga apa? Kami sendiri. Apa, Cak? Alat reproduksinya adalah benang sari. Apa, Bang? Kami sendiri. Terakhir gambar apa? Buah. Buah apa? Buah alpukat. Jadi, kenapa dibelah? Agar kita bisa mengamati apa saja yang ada di dalam buah alpukat itu. Yang bagian terluarnya, bagian luar itu namanya adalah kulit. Yang warna kuning kehijauan itu adalah dagingnya. Terus yang tengah bulat coklat. Nah, buah itu adalah bagian tumbuhan yang dihasilkan dari perkembangbiakan siapa? Bunga. Siapa yang melakukan tadi? Ayo. Siapa? Benang sari dan putih. Tepuk tangan. Jadi, setelah melakukan Bibi, ya silakan. Jadi, putih itu nanti melakukan penyerbukan bersama siapa? Benang sari. Nanti akan menghasilkan yang namanya bakal biji. Nah, bakal biji itu nanti akan menjadi apa? Buah. Dari sini, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Siapa yang mau bertanya? Sudah paham? Nah, jika kalian sudah paham tadi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, paham? Coba, di sini ada lembar kerja peserta didik. Nanti dikerjakan, di dalamnya ada beberapa latihan. Kelompok 1 silakan diambil, Mbak Princess. Kelompok 2 silakan diambil Mbak Jen. Ya, itu kerja kelompok. Nah, di lembar kerja kamu nanti di dalamnya ada materi, ya, materi tentang tumbuhan. Tadi apa saja bagian-bagiannya, fungsinya ada apa saja, ya. Terus dibalik di lembar ketiga. Nanti di situ ada latihan yang pertama, kamu disuruh menuliskan apa fungsinya akar, fungsinya daun, fungsinya bunga, sampai fungsinya buah. Nanti tuliskan fungsinya apa saja, masih ingat? Oke. Terus latihan yang kedua, nanti digambar, tanamannya digambar ya. Terus nama tumbuhannya apa? Misalnya tadi kamu mengamati apa?
pohon tomat. Nah, kalian gambar bagaimana bentuknya tomat. Ada tangkainya, ada batangnya, daun, bunga, dan buahnya. Digambar sebisa kalian. Terus kesimpulannya. Nah, kesimpulan ini isinya apa? Isinya ya bagian-bagiannya ada apa saja. Terus fungsinya apa saja. Seperti itu. Paham? Nah, kalau paham silahkan dikerjakan bersama teman kelompok kalian. Bisa dimulai dari sekarang. Dibagi. Ini yang gambar, sini yang mencari fungsi. Nah, silahkan. Silahkan berdiskusi bersama teman satu kelompokmu. Dibagi, yang cowok mencari fungsi, yang cewek menggambar, seperti itu. Apa yang cowok gambar, yang cewek mencari fungsi. Ya, silahkan gambar. Ya, ini fungsinya ditulis di buku, nggak apa-apa. Dibagi ya, ada yang gambar, ada yang menulis fungsi. Yang gambar di sini cari fungsi apa? Menjawabnya loh, bisa ini pintar. Terus yang cewek mencari fungsi. Bawa apa? Di buku, ditulis di buku apa ini? Terus gini siap loh. Di buku nggak apa-apa. Terus gini Bawa buku ya? enggak. Bawa ke loh. Ini yang gambar. Ditulis dulu. Nggak apa-apa. Dan jangan gambar yang sangat mencari fungsinya. Biar cepat selesai. Ya. Dan tahu apa ini? Oh, maaf dari contoh. Yo, yang bekerja tangannya ya, bukan mulut. Jadi diskusi pertama. Nah, selanjutnya setelah tadi kita belajar mengenai tumbuhan, apa saja fungsinya, bagiannya apa saja. Sekarang kita belajar bagaimana kita menggunakan beberapa kalimatannya. Tadi di awal sudah disinggung apa saja yang ada di kata tanya. Yang pertama ada apa. Yang kedua, di mana. Selanjutnya ada berapa. Yang keempat, siapa. Yang kelima, kapan. Siapa? Ya, silakan. Jadi, ada berapa? Nah, ada lagi yang keenam ada mengapa. Terus bagaimana? Dari sini. Apa? Jadi fungsinya apa? Kata tanya apa? Nah, ini sendiri. Itu fungsinya untuk menanyakan suatu peristiwa. Ya, yang terjadi. Jadi apa yang terjadi? Biasanya ini pada awal tanya jawab kayak wawancara itu yang pertama yang istilahnya apa? Contoh, apa? Apa hewan yang Bapak pelihara? Itu. Ada lagi yang bisa bercontoh? Apa? Ya. Yang kata tanya apa? Ayo, Pak tunjuk. Tunjuk saja ya. Bisa, siapa? Princess. Bagaimana?
Apa nama buah itu? Betul. Itu apa? Ada lagi yang bisa? Akbar? Apa? Kata tanya apa? Berarti contohnya banyak toh? Apa? Ayo apa? Gak bisa. Darah. Apa? Kata tanya apa? Coba foto kalimat sembarang. Apa? Apa nama sayur itu? Jadi kalian itu membuat kalimat pertanyaan yang depannya itu apa? Bertiga, kalau bergurau saja silahkan keluar. Proses pelajaran. Kalau sedangkan main sendiri, tanya nggak tahu. Terus yang kedua, kata tanya di mana? Di mana? Berarti menanyakan tempatnya. Tempatnya di mana? Jadi contohnya, di mana Bapak membeli hewan? Hewan, itu. Dibaca dia. Buat satu lagi. Kata tanya yang di mana? Yang lain, sudah. Yang lain, selain berkaitan dengan hewan. Betul, di mana ibu membeli biji sayur itu? Mesti di pasar, di toko, seperti itu. Selanjutnya adalah berapa. Berapa? Berarti menanyakan jumlah. Jumlahnya berapa? Apa bisa? Yuk, contohnya apa? Berapa harga sayur itu? Betul. Ada lagi? Berapa? Berapa? Hah? Ada berapa warna itu? Seperti itu. Apa nih? Berapa harga makanan itu selain harga? Coba apa? Berapa umurmu? Nah, bisa ya? Lanjut. Yang keempat. Apa yang keempat? Siapa? Siapa? Berarti itu menanyakan nama orangnya. Pelakunya siapa? Siapa yang belanja? Siapa yang ada di berita itu? Seperti itu. Siapa namamu? Pokoknya yang awalannya siapa. Ngantuk? Kalau ngantuk coba kita beri tepuk semangat. Ya. Ya semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Lanjut. Yang kelima adalah kapan. Nah, kapan sih menanyakan apa? Waktu. Waktunya kapan? Berarti contoh pertanyaannya. Kapan Bapak memberi makan hewan? Bisa ora? Apalagi? Kalau kapan? Kalimatnya bagaimana? Kapan kita ke rumah nenek? Jadi itu menanyakan waktu. Apa? Bisa? Apa? Sebentar. Kapan kamu berangkat ke sekolah? Betul. Terus dia bisa apa? Kapan kamu pulang dari kota? Seperti itu. Lanjut. Yaitu mengapa. Kalau mengapa berarti menanyakan sebabnya. Mengapa? Mengapa kandang itu kotor? Karena belum dibersihkan. Ada lagi? Yuk, ada dulu. Mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Karena sakit, misalnya. Baik, apa? Mengapa? Tidak boleh. Mami. Yang lain, nggak seperti itu pertanyaannya.
Apa? Coba apa? Mengapa kamu tidak menolong orang itu? Yo, yang rame. Ya, yang rame. Yo, apa? Mengapa kamu tidak belajar lagi? Apa? Ayo. Tuh, pokoknya menanyakan sebabnya ya. Mengapa terjadi? Nah, kalau masih ramai tidak saya lanjutkan. Terakhir, yaitu bagaimana. Bagaimana berarti menanyakan keadaannya. Caranya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Nah, siapa yang bisa memberi contoh? Ada lagi. Bagaimana cara membuat kue itu? Ya, bagaimana cara menanam tanaman itu? Sama, berarti cara membuat kue. Ada lagi? Ada lagi? Bagaimana? Berarti bagaimana? Bagaimana proses pembuatan tape itu? Ya, jadi kalimatannya 7 ya. Apa? Siapa? Kapan? Di mana? Berapa? Mengapa? Bagai? Coba. Sekarang dibuka lembar kerjanya. Sendiri. Ada soal latihan. Kalian disuruh membuat kalimat tanya. Baim, mainan sendiri, silakan keluar. Satu anak yang masih gurau tidak akan saya lanjutkan. Nah, coba di situ ada berapa kolom? 5. Silahkan kalian isi menurut gambar ini. Gambarnya yang pertama ada Pak Tani, yang kedua seorang ibu memetik sayur, selanjutnya ada Pak Tani yang mencangkul, lalu ada beberapa alat pertanian. Sing rame ae sapa tadi? Sing rame siapa? Silakan. 1. Kata tanyanya akan henti. Singnya apa? Apa? Menurut gambar ini misalnya Pak Tani, siapa yang mencangkul itu? Berarti kata tanyanya apa? Siapa? Coba sisi. Kata tanya yang pertama, siapa? Berarti kalimat tanyanya, siapa yang mencangkul itu? Sudah? Dua. Selain siapa, tadi ada apa? Kapan? Kapan? Coba, kata tanyanya kapan? Berarti yang kedua. Berarti kalimat tanyanya bagaimana? Kapan ibu memetik sayur? Seperti itu. Kapan ibu memetik sayur? Sudah? Yang ketiga, selain siapa, kapan? Berapa? Coba, berapa? Jadi di sini ada beberapa loh. Oke. Coba bagaimana? Kalimat tanyanya berapa? Di situ ada gambar cangkul, sabit, traktor. Kalimat tanyanya bagaimana? Gimana? Berapa harganya? Berapa harga sabit itu? Seperti itu. Ada yang lain?
Ada berapa alat-alat yang digunakan petani? Ada 3. Yang keempat ada gambar apa lagi nih? Nah, banyak. Coba di sini gambarnya apa ini? Proses penanaman padi sampai jadi beras. Tanyanya apa? Kata tanya apa? Kalau proses tadi bagaimana? Bagaimana? Kalimat tanyanya. Askia coba. Itu ada gambar proses padi sampai jadi beras. Coba bagaimana kalimat tanyanya? Bagaimana proses padi sampai jadi beras? Itu ya bisa. Bagaimana proses penanaman padi sampai jadi beras? Sudah? Sudah. Yang terakhir, terakhir apa? Gimana? Gimana belum toh? Coba Baim. Main sendiri tadi. Gimana? Gimana? Coba kamu buat kalimat pertanyaan. Yang kata tanyanya itu gimana? Dari gambar ini. Apa? Pena toh? Itu gambar apa? Pak Akbar. Kita, yuk apa? Gimana tempat menanam padi? Betul. Gimana tempat menanam padi? Itu. Sudah selesai? Sudah. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai yang pertama tadi apa? Bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Yang kedua kita belajar membuat kalimat pertanyaan dengan mengamati gambar. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup di sini dulu ya. Nanti ada tugas. Tugasnya ini ditulis, nanti dikumpulkan minggu depan. Ya. Nanti dikumpulkan, dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Tugasnya tugas mandiri, jadi dikerjakan sendiri. Ya. Untuk hari ini saya akhiri di sini. Kita berdoa dulu sebelum menutup pelajaran hari ini. Yang ketua kelasnya disiapkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.